ini ya katanya Mas Heri, ini udelnya nih bisa dibikin misalnya apa namanya ari-arinya gitu ya, ari-arinya panjang sebelum puput gitu loh. Ya. Ini kalau dipegang ini beneran kayak bayi beneran tuh, kayak misalnya baru lahir gitu. Kayak gini 3 kilo ini. Ini 3 kilo ada. Berat. Hari ini gua akan datang ke rumah seorang yang punya profesi prostetik make up. Keren kan? Nih, gua udah di make upin muka gue nih. Keren dong, tuh lihat. Jadi monster kan? Mana? Sereman ini apa ini? Oke, jadi dari rumah gua akan ketemu sama Mas Cherry Wirawan yang mengawali bisnis itu bener-bener usaha dari rumah. Ya, bikin ini nih, tuh, ini, ya. Nah, ini yang dari tadi gue cariin Mas Cherry Wirawan. Mas Cherry apa kabar Mas? Baik, sehat ya? Alhamdulillah. Jadi Mas Cherry ini adalah jagoannya prosthetic make up. Ini kayak di belakang kita nih ya, lihat ya. Ini mukanya temen gue gitu, ngukurnya pakai mukanya Mas Doni ya? Langsung orangnya. Yang ini. Oh yang ini, pantas sama Mas aslinya. Iya. Ini berapa lama Mas bikin Mas? Kalau misalnya kayak yang ini aja Mas? Yang ini buat pameran make up nasional gitu. Ini sekitar 3 minggu gue bikin. 3 minggu ya? Udah sama ininya hornya Udah. Wih keren. Ini Mas Cherry ini dulu awalnya tuh dari teater ya Mas ya? Gua teater. Jadi berteater di Bulungan. Niatnya pengen jadi artis tapi nggak kesampaian. Wih, nggak enak masih jadi artis, ntar terkenal. Nah, akhirnya gue jadi di belakang panggung, gue make up teater, make up panggung, sampai akhirnya gue ketemu sama fotografer namanya Peter F. Momol. Oh, iya kan? Nah, terkenal banget zaman itu. Parah. Sekarang juga masih sih. Tahu. Nah, terus gue coba ngelamar jadi makeup beauty untuk studio, untuk yang apa namanya beauty shot shot gitu, segala macam. Akhirnya gue diterima lah di situ dan gue sampai akhirnya gue ditawari untuk ngajar di Makeup Forever Prancis. Wih, lisensi Prancis, jadi keren. Gue ngajar di situ, diterima lah. Gue ngajar jadi beauty bridal. Oke, untuk bridal ya. Untuk bridalnya untuk ngajarin dari yang 0 sampai sampai yang profesional. masih single sampai yang udah punya pasangan, gimana caranya? Ya gitu lah. Jadi gue ngajar beauty bridal dan di situ juga ada special effectnya juga. Ya gue ngajar juga di situ. Kok bisa? Iya kan dari make up ya, dari make up untuk beauty shot sampai yang apa ya cantik sampai ke prostetik itu kok bisa lari ke prostetik sih? Ya gini. Jadi gue selama proses itu gue ada tawaran untuk make up, tapi ada efeknya. Nah di situ gue ngulik, ini caranya bagaimana, segala macam. Akhirnya ketemu sama namanya Mas Anwar Gepen. Jadi yang kenalin dengan prostetik make up. Oh. Gitu. Nah di situ gue tertarik karena kalau menurut gue prostetik ini sangat bebas untuk lo bisa bikin berkarya, lo berkreasi apapun gitu. Sesuai dengan keinginan dari si sutradara atau kreatifnya mau bikin seperti apa gitu. Nah di prostetik ini sama kayak halnya gua bisa beridealis segala macam gitu. Ya balik lagi idealis nggak harus idealis murni, dia harus combine dengan permintaan apa yang mau dengan dari skrip itu sendiri. Nah, kalau makeup beauty kan gua harus bikin cantik, udah selesai. Gitu. Tantangannya adalah ketika klien lo bawel. itu biasa ya. Ini teman-teman saya ini yang dari rumah ini yang tim syuting itu juga orang yang sih. Jadi mereka paham yang cara mereka. Ya, apalagi kalau ngajar di mana, ngajar di akademi kan, namanya Akademi Makeup Forever. Gitu. Itu yang di Prancis itu? Di Jakarta, cabang Jakarta. Jadi, tapi semuanya
lisensi dari sana langsung. Jadi gue apapun yang gue kerjain mereka tahu. Ini sekarang gini, Mas Cherry punya workshop dari rumah ya? Ya dari rumah. Dan ini benar-benar dikerjain dari awal prosthetic makeup. Prosthetic Semua di rumah. Semua di rumah. Kayak kalau misalkan banyak banget yang mau dikerjain, terus gue nggak ada waktu, gue minta si artisnya itu datang kemari. Oke. Buat bikin live Di live casting, live jadi casting. dicetak, Dicetak. bukannya dicetak untuk bikin patungnya si talentnya itu sendiri. Ini misalnya kayak ini cetakan nih. Kalau belum Ya. bisa lihat nih, ini cetakan. Dewi Sandra. Oh, ini Dewi Sandra. Ini Dewi Sandra. Jadi waktu itu gue datang ke rumahnya dan orangnya baik banget, super baik. Artis yang pernah gue kenal dan paling baik menurut gue ya. Iya, betul. Ya bukan yang paling baik, tapi menurut gue dia loyal sama namanya tamu siapapun ya. Iya. Nah, ini Mbak Dewi Sandra. Waktu itu buat apa? Ini buat film Ayat-Ayat Cinta 2. Jadi Oh. ada scene yang harus di face off. Oh, di face off. Nah, ceritanya yang satunya mukanya rusak dan dia harus berganti wajah Dengan ini. mendonorkan gitu. Nah, ini masih banyak nih cerita-ceritanya ya dari Mas Cherry, semua soal prosthetic makeup. Gue juga pengen tahu soalnya ini ada tangan. Ini juga. Nanti kita balik dulu. Mas Cherry, Tuh, mau nanya. Lebih nggak mau ya. Kita udah oke, ketemu lagi minggu depan. Kita akan asik. Lebih senengan makeup artis atau makeup maksud lo beauty? beauty atau prostetik? Kalau gue prostetik. Kenapa? Karena gini, kalau prostetik gue sama halnya Tadi kayak- obrolan idealis. Ya, Oke. bisa gue idealis gue bisa gue keluarin di situ dan kayak karya sebuah mahakarya. Lo akan lihat original ide lo ada di situ gitu. Kalau makeup beauty udah banyak, Udah biasa, udah gitu ya. biasa. Sama kadang-kadang kalau makeup beauty suka deg-degan ya, aduh cantik banget, cantik banget, gitu. Kalau awal-awal mungkin iya, Iya, tapi kalau udah udah lupa. Ini cuma ini bukan wajah yang gua poles. Tapi emang iya, seruan sih makeup prosthetic. Prostetik itu makeup. Jadi gini, si A mau jadi si B. Bagaimana bisa merubah si A ini jadi si B misalkan Oke. gitu. Itu sebuah tantangan. Atau si A jadi lebih tua tapi mau kelihatan lebih real, ada kerutannya, ada skrutennya, terus ada tambahin violet misalnya gitu. Nah, gitu bisa. Nah, itu yang jadi tantangan sangat sangat dituntut untuk kelihatan seril mungkin. Nah, jadi kan misalnya prosthetic makeup dituntut dengan seril mungkin. Inspirasinya Mas Cherry dari mana sih? Inspirasi banyak faktor ya. Inspirasi pertama dari yang pasti gue lihat dari internet, terus ada mereka bisa bikin seperti itu, kenapa kita tidak bisa Tidak bikin bisa. kayak gitu. Cuman masalah di material saja. Kalau mereka material udah tersedia. Gampang ya, apalagi di Gampang. luar negeri. Di luar negeri. Hollywood, kita bicara Hollywood aja gitu ya. Kita bicara Hollywood, mereka pasarnya udah banyak. Betul. Mereka melakukan prostetik dari tahun 1920. Nama awalnya itu Jack Spears. Nah, terus ada Rick Baker, Stan Winston, dan sekarang banyak banget industrinya seperti itu. Udah banyak, dan bahkan sekarang di Amerika tuh sempat ada perlombaan ya, kan? face off seperti itu kan, berarti kan industrinya memang sangat memungkinkan. Betul. Dan untuk masuk ke dunia industri prostetik di sana sangat susah. Susahnya karena Susah, bersaingannya banyak. Oke. Dan masternya di sana lebih jago daripada ambil yang baru-baru. tapi untungnya Mas Cherry sebenarnya kerja di Indonesia sebagai prosthetic makeup adalah nyolong ide itu gampang Mas. Gampang. Lihat di internet apa segala macam. Gampang banget. Ya. Sekarang sih zaman nggak terbatas dengan kita melihat ada di satu sisi atau seseorang. Bagaimana kita bisa banyak hal kita tahu. Oh, si A biasanya mereka akan mengajarkan. Kalau gue sih kursus online. Oh, kursus online. online. Nah, sampai udah 2 tahun ini gua kursus online untuk prostetik gitu. Jadi gua
kursus apa aja bahan yang lo bikin apa, bahannya apa aja, oh bahannya sama, tinggal bagaimana adalah mengasah skill kita. Kalau gue berpatokan seperti ini, pisau semakin diasah semakin tajam, kan bukan diasah doang tapi harus dipakai supaya terbiasa. Seperti itu. Nah, gue berpikir seperti itu, jadi mereka bisa seperti itu, gue bisa kok, dan gue buktiin. Kalau misalnya ditantangin nih Mas, coba bikin let's say lu harus real mukanya Barack Obama misalnya. Lu terima nggak? Terima banget. Nah, yang ini kayaknya film Susana. Itu lu juga? Bukan, itu yang jadi Susana emang bukan lo sebenarnya. Ya itu ada lah makeup artist pakai orang Rusia dan terus dia pakai orang Rusia makeup artisnya mungkin belum kenal gue kali. Makanya sekarang kita kenal Cherry Wirawan, rumah daerah Pondok Gede, udah gampang datang ke sini, ya kan? Ya jadi misalkan lo mau jadi gue jadi lo. Tapi bahayanya kalau koruptor tahu pengen ke luar negeri. Oh, ya berarti bisa jadi nih Mas Cherry dapat pesanan nih, kayaknya nih dari Joko Chandra, Pak. Enggak. Nanti kita balik lagi ngobrolin beberapa makeup dan salah satunya adalah ini nih. Gua tertarik banget sama otak ini. Ini biasanya di restoran Padang, kali ini ada di Pondok Gede. Obrolan kita lanjutin lagi, Mas Cherry. Tadi kan lo sempat bilang, ini kan berarti lo udah berapa tahun menggeluti si prostetik 2000, mulai awal makeup gue dari 2001 awal. Kalau permainan prostetik 2004 kalau nggak salah ya. 2004 sampai sekarang nih lo udah profesinya adalah si prostetik makeup. Lo tau nggak kenapa sebenarnya Mas Cherry itu tadinya dari makeup beauty ke prostetik? Karena Mas Cherry waktu itu udah berasa clickingnya yang udah mulai ngangkat. Jadi gue ganti aja di prostetik aja deh gitu. Gak, itu bercanda. Kalau salah Angki ngeliat gue pertama kali, serius nih makeup artis nih. Ini gak gila, kalau nggak salah. Udah cerita gitu tuh. Nggak, tapi soalnya kan iya gimana pun juga makeup artis identik dengan ngondek dari yang tak ini begitu gitu gitulah kayak gitu, tapi enggak lah, itu ini kayaknya ada hubungan dengan fashion juga. Fashion ya. Nah tadi Mas Cherry sempat bilang nih dia aja sampai ikut kursus online. Kan lu udah jago Mas, ngapain ikut kursus online lagi? Ya kalau masalah belajar seumur hidup ya. Oh iya, bisa seperti itu. Itu perluan juga karena saingan pasti akan banyak dan teknik-teknik yang baru pasti akan bermunculan. Kayak gue kemarin ngulik gimana caranya bikin alis ya kelihatan real. Nah, itu sangat susah. Sekitar 2 tahun atau 3 tahun gue nyari, baru kemarin dapat. Dokter juga ada hikmahnya juga ternyata men. Gue ngulik sendiri caranya gimana, bahannya bagaimana, sampai akhirnya ketemu, alhamdulillah. Nah, kayak misalnya alisnya, ini kita bicara alis nih, yang paling susah tuh yang bikin dirinya apanya tuh? Jadi ini kan ada gradasi, terus alis kan kecil, tipis. Nah itu dia, gue pendekatannya seperti itu ya. Kalau awal-awal sih, jadi dia gigit babak itu harus dapat jadi jembreng. Tapi gimana caranya supaya dia tidur satu arah gitu ya, satu arah. Dan itu satu helai. Ini masanya satu helai. PR ya, prostetik makeup ya. Gila, nggak sabar. Satu helai. Bulu matanya juga sama, bikin seperti itu. Jadi emang kalau gue nggak ada syuting, gue ngulik apa yang gue bisa kerjain. Bikin sculpting. Kalau sculpting adalah pendekatannya gimana caranya hiperrealis. Lu bikin realis biasa, tapi hiperrealis adalah bagaimana caranya lu bisa bikin lu 1:1, kayak gak ada bedanya. Sama gitu. Yang tadi gue bilang, lu kalau misalnya disuruh bikin Barack Obama mau nggak? Mau banget. Lu bisa bikin satu kali satu bisa, insya Allah. Karena kalau gue tanya ya, kendalanya lo apa? Kendalanya di prostetik makeup? Di prostetik sebenarnya tidak ada.
Serius nggak ada kendala? Tidak ada, bahan aja. Oh. Kendalanya Masalah bahan. masalah bahan, pengadaan bahan. Kalau dari skill, insya Allah gue bisa ngejar. Yang mereka, karena mereka udah duluan. Iya. Gue baru Indonesia, apalagi udah baru mengenal ya 30 tahun ketinggalannya Terakhir, lah. ya. Gitu. Nah, sedangkan mereka sudah duluan. Kalau dari skill kita bisa ngejar. Apalagi ada gue khusus online segala macam, gue bisa lihat diskusi mereka apa aja kekurangannya, terus kalau gue melakukan kesalahan ini bagaimana cara memperbaikinya, gitu-gitu dibahas semuanya secara detail. Nah, itu teknisnya ya. Tapi sekarang kalau misalnya bicara kebutuhan klien, lo kan juga harus jualan. Iya kan? Lo harus dapetin klien. Iya. Dan itu lo lakuin, ini kan semua lo lakuin dari rumah. Dari rumah. Apakah dengan lo lakuin ini semuanya kerjaan di rumah, klien pun lo cari dari rumah, atau klien udah mulai datang ke lo atau gimana? Ya, klien biasanya dia by phone, nelpon, terus kayak misalkan kalau buat syuting film, ini gua mau syuting film, karakternya A, B, sampai Z misalkan gitu, gua maunya seperti apa. Nah, dibahas, kita kalau oke, semuanya dari masalah budget dan mainnya, baru kita proses di rumah. Itu pakai proses pitching juga nggak sih mas? Itu biasanya? Atau klien udah oke, share gue sama lo aja langsung itu? Biasanya ada beberapa yang pitching, tapi tergantung. Jadi gini, klien melihat gua maunya bagus, gitu kan. Terus ketika harganya tidak masuk, dia cari yang lain. Cari yang lain. Tapi kualitas dia bodo amat. Gua kalahnya di situ biasanya. Oke, nanti ya memang ini kebutuhan klien, selalu banyak permintaan. Kita lihat nih bagaimana si Mas Cherry memenangkan pitching-pitchingnya supaya dapat kerjaan dari klien walaupun dengan harga yang memang udah specialty-nya dia, ya kan? Gimana sekarang? Nggak specialty, dia bisa bikin beginian loh, tuh lihat tuh, nggak serem apa ya? Hah? Ya kan? Coba, Mas Doni, nangkap. Nah, ntar balik lagi. Kita ngobrol lagi sama Mas Cherry. Tadi yang terakhir ngobrol soal pitching, ya kan? Pitching klien itu tadi sempat bilang karena cari murah pindah ke tempat lain, ya kan? Nah, lo gimana tuh? Kan lo pasti kehilangan, ya lo kehilangan klien jadi. Iya. Susah ya, maksudnya untuk tapi yang pasti gini, mereka sudah tahu hasilnya. Kalau gue yang ngerjain, mereka tahu hasilnya. Ya. Dan selama ini alhamdulillah aman pada waktu di lapangannya. Gitu. Nah, ketika mereka cari yang murah dengan kualitas yang pasti di bawah, dan pada waktu syuting mereka banyak yang ngeluh. Kok begini sih? Kok gitu sih ya? Harusnya pakai si A, misalnya harusnya kamu pakai Cherry aja misalkan gitu. Karena bukan satu orangnya atau dua orang, banyak setiap kali misalkan project A harusnya gue yang make upin, tapi karena budgetnya nggak masuk, cari make up artis yang lain dengan sesuai budget mereka lah yang dibawa. Tapi ketika pada waktu syuting mereka berantakan untuk make up prostetiknya kayak gitu. Oh. Nah itu sering terjadi, dan pada waktu gue syuting ketemu dengan karena krunya nggak akan gitu aja gitu kan. Iya benar. Ya, mereka banyak kayak cerita, car gue syuting ini sama si ini kayak gini, harusnya elu nih ngerjain, ya gue tadinya gitu. Gue juga ditawari sebenarnya. itu Tapi ya udahlah, karena gini, kenapa mereka nggak gue terima, karena yang pasti kalau pakai gua, dia pasti mintanya yang perfect. Karena sudah tahu. Ya. Gue juga menjaga kualitas. Gue nggak mungkin nurunin standar seperti itu. Karena gini Cherry, nggak mungkin juga. Karena gue juga misalkan gue bisa menyesuaikan budget dari produksi misalkan. Budget produksi misalkan ada 10. Misalnya itu, gue mintanya tadinya 20 atau 30. Gue ada 10 nih Cher, gimana? Ya udah, oke dengan budget lo, gue terima. Tapi ya, yang dikurang-kurangin. Misalkan tadi pesennya karakter A,
ada 5 ya pun cuma ada 1 oke. gitu. Jadi dikurangi permintaannya, kuantitinya dikurangi karena gue nggak mau ngurangi kualitas. Betul. Dan gue bisa misalkan gue saling subsidi silang. Produksi ini gue subsidi, dan produksi berikutnya gue lebih dapat untung lebih. Nah, gitu. ini ngomongin soal untung dan tidak untung. Misalnya si Mas Cherry ini diminta sama klien, dan klien itu ternyata temen. Terus klien itu walaupun udah ngerasa temen, Cer harga temen ya. Wih, sorry bos. Bisnis temen bener nggak? Ya, Iya dong. Makanya kalau misalnya lu punya temen kayak Mas Cherry gini, lu harus support. Karena apa? Ini bisnis sendiri loh, maksudnya dari rumah ada workshop sendiri, dan ini masalah idealis dan kreativitas. Makanya jangan sekali-sekali punya temen yang punya usaha minta gratis, apalagi lo minta diskon, please. Kayak gini. Jadi pesanan prostetik saya bisa, karena kita ada teman, bisa berapa? Gue juga kena kayak gitu. Buat di toilet ya. Nah, ngomongin soal klien juga nih, balik lagi nih klien. Lo paling sering dari permintaan klien tuh karakter apa sih yang kan kalau kita nih hobi kan pasti buat horor-horor kan? Ya, ya selama ini memang banyak horor sih. Kalau bikin horor itu sebenarnya sangat mudah lah buat gua, karena lu bebas mengapresiasi. Misalkan hantu pocong, gimana sih muka pocong? Iya. Nah, itu yang pasti kan kostumnya ya Putih, ada itu ketan atas itu, tapi mukanya bagaimana? Nah, kan ada yang udah pernah lihat mukanya pocong? Hah? Ada yang udah? Nah gitu kan, jadi kita itu bebas mengapresiasi ini. Nah, berbeda dengan misalkan lu bikin misalkan lu dibikin tua, tapi kan harus kelihatan realnya kan. Betul, jadi nggak sekedar cuma diubanan, tapi kan harus ada penambahan iya. berikutnya. Nah itu penambahan silikon, misalnya itu prostetik makeupnya ini jadi muncul lambir segala macam. Nah itu supaya kelihatan real, bagaimana itu yang susah. Jadi bikin prostetik yang natural itu sangat susah menurut gua, karena apalagi sampai ke hiper realis. Tapi kalau lu bilang itu kesulitan buat lo nggak sih? Itu bagian ya, itu juga gue ngerasa kalau bikin tantangan itu bagian dari kesulitan gua kalau bikin yang real. Yang real. Tapi berani lah, karena gue punya modal, gue punya skill gitu. Gue suka nih kayak dan gini. Gue juga sering melakukan beberapa kali, cuman kan maksudnya kesulitan gue anggap itu sebagai kesusahan. Misalkan meskipun gue bisa mengatasinya, gue tetap aja anggap sebagai kesusahan, karena justru itu tantangannya. Itu tantangan, karena dengan gue berpikir itu kesulitan, gue akan selalu belajar kan. Iya, jadi kesulitan itu jangan dijadiin sebuah masalah, tapi dijadiin buat pembelajaran. Di balik kesulitan selalu ada masalah. Nah, nanti kita balik lagi, oke? Mas Cherry, kita duduk sendiri nggak apa-apa kan? Apa-apa ya, biar santai gitu. Nah, tadi gue tuh tertarik sama yang gue bilang, bahwa challenge yang dikasih dari klien sesulit apapun itu malah bahan lu untuk semangat, bahan lu untuk berkreasi, ya, berimajinasi. Itu gimana lo? Ya, karena gini, tantangan sulit apapun yang dari klien kasih itu merupakan pembelajaran buat gua untuk bisa lebih baik lagi ke depannya, kayak gitu. Nah, dan itu modal buat gua untuk jadi, wah, gua bikin yang baru tapi gua dibayarin nih, kayak gitu. Iya, jadi ibaratnya lo belajar sedikit tanpa lo keluar modal gitu kan? Ya, gitu, setuju. Kayak gitu. Jadi memanfaatkan seperti itu gitu. Tapi bagaimana cara supaya dia yakin dengan apa yang gue bisa? Nah, kita tunjukkan, kita harus meyakinkan bahwa lo bisa apa yang lo mau. Lo pernah dapet tantangan itu, hasilnya apa mas? Hasilnya alhamdulillah mereka suka. Ya, dari salah satu yang ada yang di belakang ini yang jadi model, yang dapet tantangan tersusah dan lo buktiin, nih gue berhasil, itu apa? Ya, gue bingung ya, semuanya hampir sama sih. Semua sama. Kemauannya gitu kan. Ini salah satunya nih. Bayi, kan ini bayi yang agak PR karena kan ini gue scouting dari awal
Dan lu ukur kilogramnya juga ya? Kilogramnya ya, palingan gue searching bagaimana, terus gue kata gue kan bidan, gue panggil aja nih, Tan gimana nih Tan? Oke nih, oh yaudah. Karena ini ya, katanya Mas Heri, ini udelnya nih bisa dibikin misalnya ari-arinya gitu ya, Ari-arinya panjang sebelum puput gitu loh. Ya. Ini kalau dipegang ini beneran kayak bayi beneran tuh, kayak misalnya baru lahir gitu. Kayak Ya, 3 kilo ini. Ini 3 kilo ada. Berat loh berasa tuh. Walaupun ya emang kelihatannya serem sih Mas ya, tapi menurut gua kalau ini nanti bisa dimanfaatin untuk misalnya pelajaran Ya, misalnya biologi atau kesehatan yang lain kayak gitu kayak. Kalau Mas ini buat belajar biologi, kalau kita buat belajar biologis. Bercandanya gitu bercandanya. Ya kan? Nah, jadi ya inilah semua tantangan-tantangan itu ada di sini ini jawabnya. Ya. Jadi kalau misalkan bikin monster kayak gini sih ya, lebih mudah lah. Jadi kalau bikin yang kayak gini, yang nanti yang cetakan benar-benar dari orang ya, hyper reality itu susah. Karena gue belum merasa sampai ke hyper realis tuh belum merasa seperti itu. Belum sih. Tapi lo akan nggak ke situ? Oh iya, tujuan gue ke situ. Jadi gue harus punya tujuan. Nah, masterpiece lo dari semua prosthetic makeup yang lo kerjain tuh apa Mas? Masterpiece gue yang lo bener-bener yang ini Cherry Wirawan nih hasilnya. Ini masterpiece ya? Karena ini buat pameran. Ide gua, orisinil ide gua nggak ada orang yang tercampur. Gua namain Buto Cakil. Gua berangkat dari tradisi Indonesia apa sih? Gua angkat kayak misalkan di Amerika lo bikin Superman, terus bikin Frankenstein seperti itu. Gua bikin Indonesia apa sih? Ini kan jadi Buto Cakil. Sebenarnya ya ini juga penambahan dengan si horn ini juga itu Imajinasi gua. Wow, gitu. Jadi memang gue harus kontemplasi dulu apa sih Buto Cakil. Gue juga belajar sifatnya bagaimana di seorang prajurit yang sebenarnya setia tapi akhirnya mengabdinya salah, akhirnya dia dimanfaatkan. Sebenarnya dia baik sebenarnya. Nah, jadi ya kalau misalnya bisa dibilang Mas Cherry ini benar-benar seniman. Karena apa? Semua apa yang dikerjain dia itu di background story-nya ada, ya kayak filosofinya gitu ya. Filosofinya kita harus paham gitu. Karena kalau nggak dapat itunya, mau bayanginnya gimana ya? Gitu. Ini nih, ngomongin inspirasi. Lu kalau misalnya benar-benar kan seniman itu kan bekerja kadang-kadang pakai mood. Ya. Lu supaya mood lo terjaga, apa sih yang lo lakuin? Supaya mood terjaga selalu misalnya kayak pagi deh lo bangun. Kalau bangun, gue selalu pikirin apa yang gue mau untuk menjaga itu. Jadi mau lu bangun tidur, mau boker tuh, enaknya begini ini, gue bikin, enak harus begini ini. Jadi hampir setiap waktu gue harus pikirin terus. Jadi lu jaga mood, gue lagi bosan, kita biarin aja. Diamin dulu. Itu. Gue punya workshop, alhamdulillah gue ada di rumah ya, gue enak aja. Di subuh gue kerjain, mau sampai pagi lagi ngerjain. Itu terserah gitu. Bodo amat. Kalau lagi moodnya, ya udah sampai pagi ngerjainnya. Nah, ini gitu. Jadi memang itu perlu proses, perlu dibentuk ya. Apa namanya etos kerjanya. Nah, sama gue nanti mau nanya lagi sama Mas Cherry. Ini sebenarnya sih rahasia dapur soal modal, ya kan? Sekarang apa nanti? Nanti aja deh. Ntar kita ngobrolin nanti ya soal modal ya. Iya. Mas, kita ngomongin soal modal Mas. Kan ini usaha di rumah, berarti harus ada modal yang lo siapin sebelum mulai usaha. Ini buat menginspirasi juga yang lain. Kalau misalnya gue pengen kayak Mas Cherry gitu. Awal-awal sih sebelum gue sampai sekarang Sampai ini kayak sih, punya workshop ini ya. gue modal-modalnya aja sih men. Wih, sadis. Emang modal nyali tuh. Modal nyali, tapi dibarengin dengan kita mau belajar ya. Kayak gitu. Karena awal-awal gue nggak punya modal lah, bisa dibilang seperti itu gitu. Ada, ya gue mau bikin ini, oke, budgetnya sekian, oke, terus yaudah gue minta 50% dulu. Emang iya harus seperti itu, harus ada DP gitu ya. Jadi itu modal gue buat beli ini, beli itu, dan itu juga buat gue kayak bikin explore lagi mau apa, itu salah ini terus bagaimana, tapi juga harus matang dengan budget, jangan sampai salah terus lu jadi
tombok deh. Jadi boncos akhirnya Boncos, gitu. jangan sampai gitu gitu. Nah ini soal modal tadi udah, terus segini nih, belakangan ini kita menghadapi resiko yang namanya pandemi. Ya, Mulai dari bulan Februari akhir Maret sampai sekarang kita masih harus PSBB dan segala macam. Kan gara-gara itu bisnis banyak yang rontok mas. Terus, Iya. Mas Jerry gimana nih? Kan film banyak yang getun. itu juga persoalan buat film ya, dunia perfilman ya, hampir semuanya, bukan cuma gue aja, tapi hampir semua film kena imbasnya. Ya, gue bertahan dengan mengasah skill sih. Kalau misalkan dari pemasukan, jujur aja tidak ada. Ya. Dia tidak ada lah, nol gitu. Ya, gue makanya pandai-pandai menabung lah. Jadi ya itulah sebenarnya kalau kita punya usaha yang penting kita ada modal kita siapin. Dan pada saat kita dapat keuntungan kita harus tabung. Tabung ya, setuju. Gitu. Jadi terus gini mas, selama masa pandemi mungkin saran dari lo kan udah jago banget nih Ya. prosthetic make up gitu. Lo nggak mau buka kursus? Kursus ada, kayak sebelumnya gue udah pernah ngadain kursus untuk prostetik. Yang minat sih banyak, tapi balik lagi dengan masalah budget, memang kalau prostetik itu tidak sama dengan makeup biasa. Iya. Karena bahan-bahannya juga hampir 90%. Silikon, Ya, bahan-bahan gue 90% gue impor dari US kayak gitu. Dan standarnya juga standar sama dengan Hollywood tempat mereka pakai gitu. Sampai cat dan segala macam. Ya, kursus memang kita ke depan memang akan mengadakan lagi untuk short course atau yang long, yang panjang, kursus yang panjang gitu kan. Karena untuk menjadi seorang profesional emang harus perlu latihan. Lu nggak perlu, lu udah tahu tapi lu nggak dilakuin untuk prostetik. Iya, sama kayak misalnya ya gue suka foto. Kalau lo nggak banyak hunting, nggak banyak nggak belajar tentang fotonya, lo nggak akan bisa gitu kan? Sama seperti itu gitu. Wih, mas tapi gini, kalau misalnya nih ada anak-anak muda yang tertarik banget, gue pengen profesi kayak si Mas Jerry, ngubungin lo kemana mas? Misalnya nih, gue mau belajar sama Mas Jerry nih. Ya, gue ada di Instagram di Cherry Wirawan atau Couple Makeup. Di channel YouTube-nya juga ada di Couple Makeup juga. Couple Makeup. Terus bisa di 087 888 46 89 79. Nanti di sini ada nomornya Mas Jerry lengkap. Jadi nih masa pandemi bukannya kita berhenti usaha ya Mas ya. Kita harus muter, siapa tahu nanti ada yang tertarik Mas. Lo jadi konsultan deh Mas buat di proyek gue nih misalnya. Bisa dong Mas? Bisa banget gitu. Nah, gue sih pengennya gini, kalau pas masa pandemi ini kayak lo punya museum, biasanya kan lo punya satu sosok si A, si B. Biasanya patung biasa nih. Nah, gue pengen bikin kayak seril mungkin, ada rambutnya ya kayak ini. Kayak ini nih, kayak yang itu ya. Kayak itu. Jadi dibikin dari semuanya dari silikon, rambutnya rambut human hair, terus bulu matanya juga, alisnya juga dengan pori-pori serial mungkin mendekati kayak gitu. Nah, tuh. Silakan ya. Bisa juga seperti itu. Jadi misalkan kalau kalian misalkan kalau pajangan foto di rumah kan udah biasa. Nah, gimana kalau bikin kayak gini nih? Misalnya keluarga ya, bapak, ibu, anak, atau misalnya mau bikin souvenir, siapa tahu ya Mas ya? Ya, bisa. Ya udah, pokoknya hubungin Mas Jerry. Tapi terima kasih Mas Jerry. Channel dari rumah nih bisa menginspirasi orang-orang lagi, apalagi yang ngelakuin sama Mas Jerry. Memang ini profesi yang kita harus belajar dulu ya Mas ya. Nggak sekedar kayak profesi masak apa enggak, tapi ini benar-benar lo harus jalanin satu-satu. Sampai lo akhirnya bisa kayak Mas Jerry, prosesnya harus diikutin. Karena di Indonesia untuk profesi prostetik makeup tuh bisa dihitung dengan jari. Gitu, masih banyak dan industrinya insya Allah ke depan lebih bagus. Amin. Mas Jerry, thank you banget. Kalau misalnya ada yang mau, silakan hubungi Mas Jerry di nomor yang ada di layar. Sama kalau lo mau bikin kayak begini. Man, come on man, ini keren menurut gue. Karena apa? Ini buat bahan pelajaran juga Bisa. Mas Jerry juga saya. Thank you bro.